Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubla syara'ir. Pada hari ditampakkan segala rahasia, segala pertanyaan, segala jawaban akan tampak. Oh, ternyata alam semesta seperti ini. Tidak ada yang kita tidak ketahui pada saat kita hidup. Tidak terbuka jawabannya di sana. Zat Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, Zat Allah yang maha cerdas, maha pintar, maha esa, maha adil. Segala kemaha-mahaan itu terbuka. Jawaban kita atas pertanyaan apa ini manusia, apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu hakikat segala sesuatu. Terbuka jawabannya. Apa itu ruh? Apa itu akal? Apa itu batin? Apa itu hawa nafsu? Tidak ada lagi. Sejengkal atom pun tidak ada lagi yang tidak kita ketahui nanti di sana. Makanya penyesalannya pun penyesalan yang paling dalam. Penyesalan yang tidak berujung. Allah katakan sendiri, kau di jahanam itu seperti manusia yang tidak hidup dan tidak pula mati. Dan keberuntungannya pun keberuntungan yang tidak berujung. Kau itu di surga bertelek-tekan dengan dipan-dipan yang tersusun rapi bantalnya. Kalau kita masuk sebuah majelis itu, sampai saat ini pun seperti itu mungkin. Di mana bantal-bantal itu tersusun rapi. Dengan karpet-karpet yang tidak pernah kau lihat semasa engkau hidup. Tidak ada satu debu pun di situ. Tidak ada satu pun hal yang tidak berguna di surga. Itu ciri khas Islam. Seharusnya seperti itu. Kata-kata yang tidak berguna tidak ada di surga. Waktu yang tidak berguna tidak ada di surga. Majelis-majelis yang penuh dengan keceriaan, canda, tawa. Kembali hakikat keanak-anakan kita di sana. Bercerita. Kenapa kita yang bodoh ini? Kenapa kita yang lalim ini? Kenapa kita yang jalim ini? Kenapa kita yang penuh hawa nafsu ini? Kok bisa lolos dari lubang neraka? Kok bisa lolos dari lubang jahanam? Apakah benar murni dari hasil diri kita? Apakah murni benar dari hasil perjuangan kita? Ternyata tidak. Semua itu atas izin restunya Allah, atas bantuan Allah. Aku tanpa Allah bukan siapa-siapa, Rasulullah berkata. Hakikat Adam yang terlihat itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah. Sementara hakikat iblis laknatullah itu wujud maha murkanya Allah. Sampai detik ini
dendam, iri hati, dengki, itu senantiasa meliputi jiwanya Rasul, meliputi jiwanya iblis laknatullah, dan sangat tidak mungkin meliputi jiwanya para nabi. Pada hakikat kehidupan manusia itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu adalah pertanyaan dan jawaban. Tanpa dua itu manusia itu tidak berarti. Kita ini selalu diliputi pertanyaan, dan kita ini membutuhkan jawaban. Apa itu sholat? Apa itu sujud? Apa itu ruku? Apa itu atom? Apa itu besi? Apa itu nikel? Apa itu manusia? Apa itu jin? Apa itu malaikat? Apa itu gunung? Itu selalu pertanyaan-pertanyaan. Hakikat manusia sebenarnya itu pertanyaan dan membutuhkan jawaban, dan yang paling tahu jawaban itu semua adalah Allah, pemilik alam semesta. Makanya Allah menjanjikan, pada hari itu tampak segala rahasia. Engkau ingin melihat wujudku, engkau ingin melihat rupaku, meskipun tidak akan pernah engkau bisa melihatnya, namun engkau akan melihat dalam batas akalmu, dalam batas batinmu, dalam batas hawa nafsumu yang paling mendekati kemanusiaanmu, mendekati kejinanmu, mendekati kemalaikatanmu. Tiga makhlukku itu yang memiliki wujud hamba, memiliki wujud cinta kasih kepada aku, mendekatiku yang lebih dekat daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita kalau sudah terjawab pertanyaan itu sebenarnya sudah bentuk surga juga kalau kita tidak sadar. Kalau kita menyadarinya maksudnya. Karena kita percuma kita masuk surga sementara segala macam pertanyaan dalam diri kita itu tidak terjawab. Percuma. Apalagi bagi mereka itu yang senantiasa semasa hidupnya itu terus berpikir dan berpikir. Pikirkanlah aku. Orang yang memikirkan aku itu ibadahnya seperti orang yang beribadah selama 80 tahun. Sayang sekali itu hadis tidak pernah didengungkan. Entah kenapa. Kalau hadis itu didengungkan luar biasa itu umat Islam sebenarnya. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jawaban-jawaban atas pertanyaan kita itu yang akan melengkapi hakikat surga. Itu yang akan melengkapi hakikat kenapa kita layak mendapat pahala yang terbaik. Karena terpuaskan. Allah menjanjikan ada minimal 3 macam sungai yang dinisbahkan Allah itu. Sungai madu, sungai khamar, sungai susu, dan pasti juga sungai air putih. Coba bayangkan, adakah logika sampai nembus ke sana? Dan akhirnya terjawab, oh ternyata begitu. Ternyata maksudnya Muhammad seperti ini. Abu-abu gosoknya saja itu yang terlalu bodoh, tidak paham dan mengerti. Oh maksudnya para nabi sebenarnya seperti ini. Itu alasannya kenapa para wali, para imam, para syekh, para habib, para ustadz, para ulama, para ayatullah, grand ayatullah itu kelakuannya seperti ini. Kenapa? Oh karena kedekatannya kepada Allah berbeda dengan manusia awam lainnya.
Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.